Shalom, selamat malam bagi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah tengah minggu kita. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita angkat penyembahan kita dengan pujian yang menyatakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan di hadapan tahta kudus-Mu pada malam hari ini ya Bapa di surga, atas anugerah-Mu yang boleh melimpah di dalam penghidupan kami umat-Mu, yang boleh Engkau perkenankan Bapa untuk masuk di dalam hadirat kudus-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Kami meletakkan seluruh hidup kami di dalam pimpinan tangan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ya Tuhan ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi puji-pujian dan dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu saja. Berkenan Tuhan menolong kami semua umat-Mu yang telah hadir ya Tuhan, yang telah mempersiapkan seluruh hidup kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Maka biarlah kiranya kuasa-Mu mengelawat hamba-hamba-Mu yang melakukan pelayanan pada malam hari ini. Penuhi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa dan pertolongan-Mu, hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang mengatur seluruh rekaman ibadah ini ya Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih ya Tuhan kepada seluruh umat-Mu yang telah Bapa masuk di dalam peribadatan ini, lawatlah mereka dimanapun mereka saat ini ya Bapa, boleh mengikuti ibadah tengah minggu ini, sehingga ya Tuhan hidup mereka boleh merasakan kuasa kehadiran-Mu, hidup mereka boleh merasakan Tuhan pertolongan-Mu, bahkan Tuhan berkat melimpah boleh mereka terima. Bahkan Tuhan seluruh tetangga-tetangga mendengarkan peribadatan kami, berkat-Mu boleh tercurah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami merindukan melalui ibadah kami ini ya Tuhan. Semakin Tuhan semakin banyaklah orang boleh mendengarkan Engkau, mendengarkan nama-Mu, dan bahkan datang memuji Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah dan memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Baiklah saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap langkah kehidupan kita hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Biarlah jiwa kita tetap bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam segala penghidupan kita, biarlah kita tidak lelah untuk bekerja di dalamnya Tuhan. Karena segala kesempatan yang masih Tuhan berikan, kita pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Dan membawa banyak jiwa melalui pelayanan yang Tuhan perkenankan bagi kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita puji nama Tuhan dengan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan menopang, oh tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
iman. Haleluya. Biarlah seluruh apa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi namanya. Seluruh pujian penyembahan kita Tuhan berkenan menerimanya. Karena di atas puji-pujian orang-orang percaya Tuhan berkenan ada di dalam, hadir di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah kita siapkan seluruh hidup kita, saudara kekasih. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang menolong kita semua, sehingga semua kita yang telah ada di dalam peribadatan ini mendapat lawatan kuasa Tuhan, lawatan kuasa Roh Kudus, dan firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, yang boleh menuntun kita untuk semakin lagi lebih mengasihi Tuhan, semakin lagi bersungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Kita siapkan hidup kita dengan penyembahan, janjimu seperti fajar. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya.
Haleluya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sungguh Allah yang sangat mengasihi kepada kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, Allah yang tidak pernah mengabaikan seluruh seruan dan permohonan hati kami. Terima kasih ya Bapa buat kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang telah menuntun dan menolong kami dari awal hingga di pertengahan. Terimalah ya Bapa seluruh persembahan hati dan pujian kami ya Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkaulah yang telah mempersiapkan seluruh hati, pikiran dan hidup kami. Di saat kami Tuhan sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon lawatan kuasa kasih-Mu, menolong kepada kami semua. Pertolongan Roh-Mu yang kudus menopang kami sekaliannya, menjamah kami ya Tuhan semua umat-Mu yang telah Engkau persatukan dalam ibadah ini. Sehingga ya Tuhan firman yang akan ditaburkan hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi langkah-langkah kami ya Tuhan, untuk melakukan seluruh tugas kegiatan kami di dalam dunia ini, di dalam perkenan dan pertolongan-Mu saja. Kami menyerahkan hamba-Mu ya Bapa yang telah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Tuhan penuhi dengan kuasa-Mu, dengan urapan dari surga, sehingga seluruh perkataan yang akan dia sampaikan Bapa hanyalah yang Engkau anugerahkan di dalam seluruh penghidupannya. Sehingga ya Tuhan manakala hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu bekerja, banyak orang boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh Bapa diselamatkan untuk kerajaan-Mu. Bahkan Tuhan sejauh kasih-Mu berkenan, seluruh daerah di mana kami beribadah dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudaraku. Kalau pada malam hari ini kita boleh kembali masuk di dalam ibadah tengah minggu kita untuk bersama-sama beribadah, menyembah kepada Allah, terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan buat kita yang datangnya daripada Allah Bapa. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah kemenangan salib Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk di dalam bulan April, yaitu bulan yang diperkenankan oleh Allah dalam memperingati hari kasih sayang Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku, peristiwa kematian Tuhan Yesus mengingatkan kita orang percaya kepadanya bahwa ada karya yang besar terjadi melalui salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus disalibkan, saudaraku, murid-murid Yesus melarikan diri. Demikian juga bagi orang banyak. Banyak sungguh orang-orang yang mengolok-olok, yang menolak, yang tidak percaya kepadanya, yang tidak dapat menerima keberadaan itu, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Saudara kekasih, kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena sangat banyak orang melihat, saudaraku, bahwa salib adalah tanda, suatu tanda bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati.
sehingga di dalam kebodohan mereka berkata di dalam Matius 27 ayat 41 sampai 42, demikian firman Tuhan. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Amin. Itulah perkataan mereka, saudaraku. Perkataan yang sangat bodoh, karena mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Sebab mereka tidak memahami karya penyaliban Tuhan Yesus yang membawa kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Saudara terkasih, Yesus Kristus tergantung di kayu salib bukanlah karena dia lemah, tetapi karena dia taat, telah menyelesaikan sebuah misi penyelamatan manusia yang percaya kepadanya. Di kayu salib inilah, saudaraku, awal dari kemenangan yang besar. Mari kita, saudara kekasih, belajar bersama-sama bahwa sangat banyak hal-hal yang telah diselesaikan Yesus Kristus di kayu salib bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar, ada 3 diantaranya, saudaraku. Yang pertama, salib Yesus Kristus menyelesaikan segala hutang dosa kita, menyelesaikan hutang penderitaan kita, hutang penyakit kita, hutang kutuk, dan seluruh penderitaan yang iblis lemparkan kepada kita. Itu semuanya boleh lunas dibayar lewat darahnya yang mengalir di kayu salib. Dan dia berkata, saudaraku, Yesus berkata di dalam firman-Nya, sudah selesai. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatunya dia bayar dengan lunas, saudaraku. Di dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan dengan menghapuskan surat hutang. Hutang apa tadi, saudaraku? Hutang dosa, hutang penderitaan, hutang sakit penyakit, hutang kutuk, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya manusia itu jatuh ke dalam tangannya? Segala sesuatu dia perbuat. Tetapi saudaraku, tidak ada yang dapat melawan kepada kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab kuasa itu sangat ajaib dan sempurna. Hanya dengan kuasa perkataannya iblis boleh menjadi kalah. Iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kelemahan-kelemahan kita yang dilemparkan oleh kuasa iblis si jahat. Tetapi Yesus berkata, saudaraku, sudah selesai. Haleluya. Dan itu ditiadakannya semuanya, saudaraku, dengan melakukannya di kayu salib. Semua diselesaikan di sana. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur baginya. Yesus yang adalah Allah sendiri turun ke dalam dunia, menyatakan kuasanya, memanggil dan memilih kita agar kita boleh menerima karya penyelamatannya. Saudaraku, yang kedua, Yesus Kristus menanam benih kehidupan baru di dalam hidup kita melalui salib itu.
Kita baca di Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Saudaraku, Yesus Kristus sedang berbicara tentang kematiannya. Ia mengumpamakan dirinya sebagai biji gandum, karena melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka kehidupan baru kita terima. Kehidupan baru dinikmati setiap orang yang percaya kepadanya. Sungguh luar biasa, haleluya. Yesus ajaib dan sempurna, melakukan seluruhnya sehingga di atas kayu salib itu, saudaraku, penderitaan umat manusia yang percaya kepadanya boleh diselesaikan. Terpujilah nama Yesus yang ajaib, yang penuh kuasa, yang berfirman dan jadilah semua apa yang Dia katakan. Yang ketiga, saudaraku, Dia bersedia menyediakan jalan untuk kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita baca Roma 3 ayat 25a. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dosa-dosa kita menjadi terpisah dari Allah dan kita bersalah di hadapannya. Syukur kepada Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan untuk membayar hukuman dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus sungguh baik. Saudaraku, Dia yang tidak berdosa harus menanggung dosa umat manusia, dan puji Tuhan itu boleh diselesaikan di kayu salib. Di salib itu, saudaraku, dipakukan segala sesuatu penderitaan orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, sungguh luar biasa. Penderitaan diubah menjadi kebahagiaan, dosa diubah menjadi kebenaran, sakit penyakit menjadi kesehatan, dan kutuk menjadi berkat. Oleh karena, saudaraku, kita boleh percaya mengikut Dia sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, baiklah kita senantiasa mengingat bahwa salib Yesus Kristus bukti kemenangan yang sesungguhnya terhadap iblis yang jahat. Sebab di salib itulah diselesaikan segala hutang dosa kita, dipakukan di kayu salib agar kita layak untuk menerima hidup baru di dalam kasih dan anugerah-Nya. Dan oleh kuasa-Nya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudaraku, oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikan iman kepada kita agar kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, dan diberikan kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Bapa di dalam surga. Terima kasih, seluruhnya saudaraku boleh diselesaikan oleh Yesus karena Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui kemahakuasaan-Nya lewat pujian kita yang akan membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah Dia karena salib-Mu. Haleluya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita puji nama-Nya
karena salibmu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Sungguh agung dan mulia Engkau Bapa Raja di atas segala raja, atas kasih dan anugerah-Mu yang telah mengaruniakan Yesus Kristus menjadi keselamatan di hidup kami. Karya penyelamatan yang daripada-Mu boleh terselesaikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas anugerah-Mu. Kami sangat berbahagia mendengarkan janji-Mu ya Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu khawatir. Asal kami boleh tetap setia untuk mengikut Engkau selama-lamanya. Daripada-Mu lah kekuatan kami. Lewat kehidupan kami biarlah terberitakan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tetaplah Engkau berfirman bagi kami, agar kami boleh mengetahui bagaimana kami harus hidup. Terangi hati kami dengan kuasa-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus tetap berkuasa di dalam seluruh penghidupan kami, sehingga hari-hari yang akan kami lalui, kami boleh menjadi pemenang. Sebab Yesus yang sudah menang atas segala kuasa maut, Dia juga memimpin kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami. Kami puji, kami sembah, kami agungkan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini telah Engkau berkati ibadah yang kami lakukan dari awal, pertengahan hingga penghabisan ibadah kami pada saat ini. Tidak ada yang dapat kami lakukan di luar kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau hadir untuk menolong kami, maka sia-sialah apa yang kami lakukan. Tetapi kami rasakan anugerah-Mu Bapa. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengajar kami untuk kami tetap memandang kepada karya penyelamatan-Mu.
kepada salib yang mulia. Di sanalah Engkau selesaikan segala sesuatunya Tuhan, yang menjadi beban kehidupan kami, persoalan kami, sakit penyakit kami, masalah dan penderitaan kami sudah dipakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Inilah kami seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari Ibu Gembala sidang kami, hamba-hamba-Mu, Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya. Demikian para hamba-hamba-Mu dan keluarganya, pengerja-pengerja-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, pria dan wanita Tuhan. Biarlah ada di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama melihat, merasakan dan menikmati bagaimana indahnya mengikut Tuhan. Di dalam kebenarannya kami dibimbing, di dalam firman-Nya kami diberitahukan sebagai anak-anak-Mu untuk menerima kekuatan yang daripada Allah hari lepas hari, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruhnya sidang jemaat-Mu, baik itu yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, seluruhnya Tuhan biarlah terpelihara di dalam kemahakuasaan Allah, sehingga oleh pertolongan-Mu Tuhan, hidup kami di zaman akhir ini Tuhan, di akhir zaman ini boleh tetap memandang kepada kemahakuasaan Allah. Di sana kami boleh berjumpa dengan Engkau, mendapat kuasa daripada-Mu di dalam setiap peribadatan yang kami lakukan. Setiap kami boleh berkumpul bersama, setiap kami boleh beribadah walaupun secara pribadi. Tuhanlah menjadi kekuatan kami, Tuhanlah yang menjadi penolong, oleh Roh Kudus yang disediakan menjadi penguasa di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Seluruh jam-jam ibadah yang Tuhan perkenankan untuk kami lakukan, lawatlah ibadah kami Tuhan, supaya di setiap kami boleh berkumpul bersama. Kuasa-Mu lah yang menolong, sehingga dapat dilaksanakan suatu ibadah yang berkenan kepada-Mu. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang diambil bagian di dalam setiap pelayanan yang Tuhan perkenankan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi di dalam seluruh penghidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jika ada sidang jemaat-Mu yang mengalami keberatan hidup Tuhan, jika ada yang mengalami sakit dan beban berat, mari Tuhan berilah kelegaan, kasihani dan sembuhkanlah ya Tuhan, agar kami boleh bersama-sama menikmati peribadatan hari lepas hari, bersama-sama datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong Yesus, saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan hingga saat ini, berikanlah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, agar oleh kuasa-Mu Tuhan, mereka juga mendapatkan kasih sayang-Mu, mereka terberkati oleh pemberian-Mu ya Allah. Demikianlah kami bawa kepada Tuhan semua, oh Tuhan Yesus, anak-anak kami yang masih kecil, yang masih menjalani pendidikan, yang masih menjalani perkuliahan. Mari Tuhan berikanlah hikmat marifat yang daripada-Mu, kebijaksanaan hati nurani yang murni, agar semua anak-anak kami boleh mendapat kasih karunia-Mu, dan mereka menjadi anak-anak Allah yang mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Rencana-rencana pelayanan kami di bulan April ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di tanggal 15 hari Jumat kami akan beribadah bersama-sama ya Tuhan, untuk memperingati hari kasih sayang-Mu, untuk mau Tuhan
menyelesaikan seluruh hutang dosa kami. Berkatilah ibadah yang kami lakukan. Menangkan kami semua Tuhan. Kami berlindung kepadamu. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian rencana baptisan di tanggal 24. Kami letakkan ke dalam tangan Tuhan semua yang sudah ikut pembekalan baptis. Roh Kuduslah yang menutup bungkus menguasai hati dan pikiran mereka, agar mereka tetap di dalam keputusan yang Tuhan kehendaki, mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau mengaruniakan segala yang baik di dalam bangsa kami. Dan oleh kuasa-Mu sampai saat ini, bangsa kami boleh terpelihara ya Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah semua ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, beserta seluruh para pejabat pemerintahan, biarlah mereka mendapat pertolongan-Mu ya Bapa, agar oleh kuasa-Mu mereka sanggup Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Mu, membawa bangsa Indonesia kepada apa yang Tuhan kehendaki. Setiap masalah persoalan yang hadir di bangsa kami, tolong mereka Tuhan, agar pemerintah kami sanggup mengatasi semuanya. Bapa di sorga, pulihkanlah perekonomian bangsa kami, pulihkanlah sakit penyakit, pulihkanlah Tuhan seluruh daerah Indonesia. Banyak Tuhan daerah-daerah yang mengalami dampak dari bencana alam. Hiburkanlah saudara-saudara kami, dan kami memohon kepadamu ya Allah Bapa, luputkan bangsa kami dari bencana alam. Percukupkanlah segala apa yang menjadi kebutuhan bangsa kami Tuhan, sehingga melimpah-limpahlah kasih karunia-Mu bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kepadamu kami memohon, kabulkan doa kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.